A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat Pedut Tiga Pengetahuan episode yang ke-56. Selamat mendengarkan. Sementara itu anak muda yang baru datang terakhir nampaknya mengetahui bahwa kedatangannya telah mendapatkan perhatian dari semua orang yang berada di tempat itu. Sehingga anak muda tersebut berkata, "Karena aku datang yang paling belakang, nampaknya akulah yang justru mendapat banyak perhatian kalian semua. Namun baiklah, untuk tidak meninggalkan unggah-ungguh yang semestinya memang harus aku lakukan. Aku akan memperkenalkan diriku terlebih dahulu." Anak muda itu berhenti sejenak berkata, lalu disapukan pandangan matanya untuk melihat setiap orang yang berada di tempat itu satu demi satu. Lalu anak muda itu melanjutkan kembali perkataannya untuk memperkenalkan dirinya. "Namaku Wiloso. Aku belum mengenal kalian semua yang berada di tempat ini. Dan aku meyakini bahwa di antara kalian pun tentu belum ada yang mengenalku. Aku memang belum mengenalmu. Lantas apa keperluanmu berada di tempat ini?" bertanya Ki Kebo Ireng. Sadewa yang nampaknya juga akan menanyakan pertanyaan yang sama telah mengurungkan niatnya ketika mendengar Ki Kebo Ireng telah bertanya terlebih dahulu. "Aku hanya mengikuti orang yang baru datang dari gerombolan Perdu itu," berkata anak muda yang memperkenalkan dirinya bernama Wiloso. "Bukankah orang itu bernama Kebo Ireng?" berkata selanjutnya. Orang yang baru datang yang disebut sebagai Kebo Ireng oleh anak muda bernama Wiloso telah mengerutkan dahinya. Sambil menatap tajam Wiloso, orang yang dipanggil dengan nama Kebo Ireng berkata, "Dari mana kau tahu namaku? Aku sudah mengikutimu lebih dari 2 pekan dari sekarang. Bahkan aku juga sudah berada di tempat ini sejak kau dan kawanmu yang menyebut dirinya sebagai dirimu itu berada di tempat ini," jawab anak muda yang bernama Wiloso. "Orang yang kau sebut Kebo Ireng itu memang kawanku yang menyamar diriku. Lantas apa keperluanmu untuk mengikutiku? Apakah kau mempunyai persoalan denganku?" tanya orang yang bernama Kebo Ireng tersebut. "Ya, aku memang mempunyai keperluan denganmu dan aku memang berniat untuk mengatakannya." Sesaat Wiloso menghentikan perkataannya sambil mengarahkan pandangannya kepada orang yang menyamar sebagai Kebo Ireng. Wiloso menyambung kembali perkataannya. "Tetapi sebelumnya aku ingin mengetahui terlebih dahulu siapakah sebenarnya nama kawan itu?" "Kebo Ireng yang asli atau Pratonggo?" Mendengar pertanyaan dari anak muda yang bernama Wiloso, terlihat Ki Kebo Ireng yang palsu maju selangkah sambil berkata dengan nada yang menyiratkan ketidaksukaannya. "Apa pedulimu dengan namaku? Aku memang tidak peduli dengan namamu. Aku hanya ingin mengetahui siapakah namamu yang sebenarnya. Kalau kau merasa berkeberatan untuk memberitahukannya, lupakan saja pertanyaanku. Aku pun tidak keberatan memanggilmu Brajamusti atau bahkan mungkin nama-nama menakutkan yang lainnya," jawab Wiloso dengan entengnya. "Kau nampaknya hanya sekedar ingin memancing persoalan anak muda. Apakah kau sebenarnya kawan dari anak muda bernama Sadewa itu? Atau barangkali justru kawan dari gembala bodoh itu?" bertanya orang yang menamakan diri Kebo Ireng. Sebenarnya nama aslinya adalah Pratonggo. "Sudah aku katakan bahwa aku tidak mengenal siapapun yang berada di tempat ini sebelumnya. Aku datang ke tempat ini membawa keperluanku sendiri atasmu," jawab Wiloso menanggapi perkataan Kebo Ireng.
Kalau demikian cepat katakan, bentak Kepu Ireng. Sebutkan keperluanmu untuk mengikutiku kalau kau memang mempunyai persoalan denganku. Apakah kau yang membunuh Kiai Damarjati? Tanya Wiloso dengan nada yang berat. Mendengar pertanyaan Wiloso, terlihat Kepu Ireng yang sesungguhnya terdiam. Untuk beberapa saat Kepu Ireng termenung sejenak, sedang mengingat-ingat sesuatu yang ada di dalam pikirannya. Dan saat kemudian ia berkata, apakah yang kau maksud dengan Kiai Damarjati adalah pemimpin perguruan Turi Putih dari Mbah Bukit Lanang? Desis Kepu Ireng. Wiloso tidak menanggapi jawaban dari Ki Kepu Ireng. Matanya hanya menatap tajam pada orang itu. Perkataan dari Kepu Ireng yang telah membuktikan dugaannya selama ini bahwa pembunuh Kiai Damarjati adalah yang bernama Kepu Ireng yang sesungguhnya itu, bukan yang bertempur dengan Satiwo. Apalagi setelah mendengar pengakuan Kepu Ireng selanjutnya, pemimpin perguruan itu memang mati di tanganku. Nasibnya lah yang nampaknya terlalu buruk. Apakah kau salah satu murid perguruan itu? Berkata Kepu Ireng. Aku bukan murid dari perguruan Turi Putih, jawab Wiloso. Kalau kau bukan muridnya, lantas kenapa kau menatapi kematiannya? Tanya Kepu Ireng. Aku mengenalnya dengan baik. Aku pun sering mengunjungi perguruan tersebut. Kiai Damarjati adalah kawan yang baik dari mendiang guruku, jawab Wiloso. Apakah karena kedekatan hubunganmu itu yang telah membuatmu mempersoalkan kematiannya? Bertanya Kepu Ireng. Sepengetahuanku, Kiai Damarjati adalah seorang yang baik dan hampir tidak mempunyai musuh selama hidupnya. Lantas, alasan apa yang telah mendorongmu untuk membunuhnya? Berkata Wiloso tanpa menanggapi pertanyaan Kepu Ireng. Sambil tertawa, Kepu Ireng berkata, oh, nampaknya kau ingin membalas dendam atas kematian orang tua tak berarti itu. Baiklah, kalau demikian aku tidak akan mengingkarinya. Tapi karena kau datang belakangan, tunggulah giliranku. Kalau kau memang ingin menyusul kematiannya, aku akan menyelesaikan persoalanku terlebih dahulu dengan anak muda bernama Satyo itu, jawab Kepu Ireng. Satyo yang selama ini hanya terdiam mengikuti pembicaraan yang bernama Kepu Ireng dengan anak muda bernama Wiloso tiba-tiba telah menyela untuk menanggapnya. Aku setuju, kita akan menyelesaikan persoalan yang terlanjur terjadi di tempat ini satu persatu. Satyo berdiri sejenak, lalu berkata, sambil mengarahkan pandangannya ke arah Ki Kepu Ireng yang palsu. Terdengar kata-katanya kembali. Karena aku yang terlebih dahulu bermain-main dengan orang yang menyebut dirinya Ki Kepu Ireng, maka bila aku selesaikan terlebih dahulu permainanku dengannya. Terkecuali Ki Kepu Ireng yang ini memang sudah tidak berniat lagi untuk meneruskannya. Wajah Pradongo yang memakai nama Ki Kepu Ireng menjadi merah padam mendengar perkataan dari anak muda bernama Satyo. Sebuah perkataan yang dianggapnya sebagai satu sindiran sekaligus penghinaan bagi harga dirinya. Giginya bergemeretak, menahan guncangan kemarahannya. Terlihat Ki Pradongo telah mengepalkan tangannya, seolah sedang meremah sesuatu yang ada di dalam genggamannya. Kepu Ireng yang mengetahui bahwa Satyo sengaja memancing kemarahan Pradongo berkata menolehnya, karena aku menjadi bagian dari Pradongo yang memakai namaku, maka aku akan ikut serta menyelesaikan permainan yang telah kau mulai dengannya. Apakah dengan demikian kau bermaksud melibatkan diri dalam permainan ini? Baiklah, kalau memang itu yang kalian inginkan, turunlah ke medan bersama-sama dengan kawanmu. Aku tidak berkeberatan melayani berdua, berkata Satyo dengan mantap. Mendengar jawaban Satyo, Kepu Irenglah yang justru terpancing kemarahannya. Sambil menggertakkan giginya, Kepu Ireng menggeram. Mulutmu benar-benar tajam, anak muda. Kau telah menjadi sombong karena kau merasa mampu meredam gempuran ilmu
Pratonku, aku dapat membunuhmu dengan tanganku sendiri seandainya pun kau mempunyai kemampuan terbang ke langit Sapitu. Kenapa justru kau menjadi marah dan tersinggung? Bukankah kau sendiri yang mengatakan bahwa kau akan melibatkan diri bersama kawanmu? Jawab Sadewa. Mendengar perbantahan yang terjadi antara Sadewa dan Kebo Ireng, terlihat Biloso maju selangkah dan ikut serta melibatkan diri dalam kekisruhan yang terjadi. Dengan suara yang lantang terdengar Wiloso berkata, kalian masih saja saling berbantah. Lantas kapan kalian akan menyelesaikan persoalannya? Kalau demikian apa pendapatmu? Tiba-tiba Sadewa melontarkan pertanyaan pada Wiloso. Kenapa kita tidak mengembalikan persoalan seperti yang terjadi pada permulaan? Jawab Wiloso. Maksudmu? Tanya Sadewa dengan dahi berkerut. Bukankah kau bisa melanjutkan permainmu dengan Ki Kebo Ireng yang palsu itu? Sementara kalau kawannya yang bernama asli Kebo Ireng turut mencampurinya, biarlah ia bermain-main denganku. Mungkin orang yang bernama Kebo Ireng itu bersedia memberitahukan kenapa ia membunuh pemimpin perguruan Turi Putih. Saat Wiloso menghentikan perkataannya, diedarkan pandangan matanya ke setiap orang yang berada di tempat itu. Dan akhirnya, pandangan matanya berhenti pada Wirosono yang berdiri agak tersisih dari lingkaran orang-orang yang berada di tempat itu. Terlihat Wiloso mengerutkan dahinya, namun saat kemudian terdengar ia melanjutkan kembali perkataannya. Sementara itu, biarkan gembala pendiam tersebut berada tepian untuk menjadi saksinya. Atau kalau gembala itu tidak menginginkannya, biarlah ia pulang mendahului membawa kambing-kambingnya agar keluarganya tidak mencemaskannya, berkata Wiloso dengan lantang. Wirosono yang mendengar perkataan dari anak muda bernama Wiloso terlihat mengerutkan dahinya. Sesaat ia merasakan ada yang bergejolak di dalam hatinya. Namun saat kemudian Wirosono telah kembali bersikap sewajarnya, layaknya sikap gembala kebanyakan. Bagaimanapun ia harus tetap menyadari bahwa keberadaannya di tempat itu hanyalah sebagai seorang gembala. Oleh kenyataan seperti itulah yang memang harus bisa menahan perasaannya, agar tidak mudah menjadi tersinggung mendengar perkataan apapun serta diucapkan oleh siapapun. Wirosono dapat merasakan bahwa keberadaannya di tempat itu nampaknya dianggap sebagai seorang yang tidak perlu diperhitungkan sama sekali. Bahkan seolah-olah kehadirannya dianggap sebagai pupuk bawang yang terkadang hanya sekedar dijadikan sebagai pelengkap dari jalannya sebuah peristiwa. Wirosono justru merasa bersyukur bahwa sejauh ini perannya sebagai seorang gembala nampaknya tidak menumbuhkan pertanyaan berlebihan atau bahkan kecurigaan dari orang-orang yang berada di tempat itu. Meskipun demikian, dalam kedudukan sebagai seorang yang sedang menjalankan tugas pengamatannya, Wirosono tidak bisa mengabaikan begitu saja kehadiran dari dua anak muda yang bernama Sadewa dan Wiloso. Sejak semula ia tidak mengenal sama sekali dengan kedua anak muda tersebut. Bahkan selama ini Kiai Bauwiryo sendiri tidak pernah menyinggung sedikitpun keberadaan dari kedua anak muda yang bernama Sadewa dan Wiloso. Sementara kepada dua orang yang bernama Kebo Ireng yang berhadapan dengan Sadewa serta Kebo Ireng yang diikuti Wiloso sendiri, Wirosono dapat memastikan bahwa keduanya adalah orang-orang yang menjadi bagian dari sebuah kelompok yang tengah menjalankan rencana yang digagas oleh orang yang menyebut dirinya bernama Jatmiko ataupun Ki Wiloko. Kebo Ireng yang bertempur dengan Sadewa yang sebenarnya Pradonggo dan Kebo Ireng yang asli nampaknya sedang menjalankan sebuah perintah untuk menelisik keberadaan Kiai Bauwiryo yang dan mungkin juga keberadaannya sendiri.
Memang benar dugaan Wirosono bahwa yang berhadapan dengan Sadewa adalah Pratonggo. Sedangkan Kebu Ireng yang diikuti Wirosono adalah Kebu Ireng yang asli. Sebuah nama yang pernah disinggung oleh Kiai Bahlil sebagai salah satu dari 3 saudara sebulan yang mempunyai peranan penting dalam memercikkan api di Kademangan Dauhan. Itulah Pratonggo. Sedangkan Kebu Ireng yang baru datang, yang merupakan Kebu Ireng yang asli, adalah anak buah dari Jatmiko yang berada di sebuah hutan yang tidak jauh dari Kademangan Dauhan. Demikianlah episode 56 Pedut di Kademangan Dauhan, dan nantikanlah episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.